kami mendatangi Divisi Propam Mabes Polri untuk melaporkan Kapolsek Cidahu Sukabumi. Nah, akhirnya kena lapor juga kan si Kapolsek sama komplotannya. Ternyata provokatornya malah penegak hukum. Waduh. Pokoknya kita kawal sampai Kapolsek ini dipecat, tidak pantas. Orang penegak hukum malah menjadi provokator. Semoga laporan ini ditanggapi dengan serius dan pelaku segera ditindak dengan seadil-adilnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Amin. Kami meminta atas nama undang-undang, baik kepolisian, sektor Cidahu akan menutup tempat ini. Ya. Fatal banget karena di situ ada bapak polisi, kita lihat itu polisi ya, yang harusnya dia itu di sana sebagai penegak hukum, sebagai pelindung masyarakat yang dipersekusi, tapi bapak polisi di situ dengan santainya bilang bakal menutup tempat itu atas nama undang-undang. Padahal dasarnya bapak nutup tempat itu apa? Tempat itu Hal-hal agama yang di luar kita. Oh, jadi begini, sebelum kejadian di desa Cidahu Sukabumi kemarin, jadi mereka warga-warga ini udah di briefing nih, udah dikasih tahu, udah dikasih pengarahan, udah ada yang provokator ya. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di RNH Reaction. Kita akan kembali membahas tentang kasus intoleransi yang terjadi di Cidahu Sukabumi. Nah, ini ada video terbaru ya. Kuasa hukum para korban kasus pembubaran retret dan pengerusakan villa yang ada di Cidahu Sukabumi akhirnya melaporkan Kapolsek Cidahu ya ke Propam, dan untuk selanjutnya kepala desa juga dilaporkan dan RT-nya ini teman-teman. Wah, ini makin seru dan tentunya menarik sekali nih untuk kita bahas pada kesempatan kali ini. Oke, jadi seperti apa di videonya? Ini dia. Agendanya hari ini apa, Bang? Baik, hari ini kami mendatangi Divisi Propam Mabes Polri untuk melaporkan Kapolsek Cidahu Sukabumi atas kejadian yang terjadi pada tanggal 27 Juni 2025 di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat. Yang mana menurut kami menduga Kapolsek Cidahu Sukabumi pada saat adanya pembubaran retret di Sukabumi, menurut kami diduga Kapolsek AKP Endang Slamet diduga tidak profesional dan tidak netral dalam pembubaran. Bahkan ada kata-kata seorang Kapolsek pada saat pembubaran lagi kios-kiosnya masa, seorang Kapolsek kami menduga sampai mengatakan bahwa tempat ini atas nama undang-undang kami tutup. Dan kemudian dia juga menyampaikan seperti yang video yang beredar bahwa tempat ini telah digunakan di luar dari agama kita. Artinya ini menurut kami justru memancing, memanasi masyarakat sehingga masyarakat tambah keos. Seharusnya seorang Kapolsek yang bisa mengademi ataupun bisa mengayomi ataupun bisa menghadang pembubaran tersebut, menurut kami malah sebaliknya. Gitu. Mungkin rekan saya menambahkan. Ya, agenda kami selanjutnya kami akan membuat laporan polisi terhadap kepala desa, RT dan tersangka yang sudah ditahan untuk delik penistaan agama. Jadi kami merasa bahwasanya penistaan agama ini harus diangkat karena memang unsur-unsur yang ada di bukti kami itu sudah terpenuhi. Kami cuma minta untuk Propam Mabes Polri untuk tegak lurus dan tidak berpihak, karena kan yang diduga dilakukan oleh Kapolsek Cidahu itu terlihat sangat berpihak ke salah satu agama, sedangkan dari pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 sudah dijelaskan setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan sesuai dengan hati nuraninya. Karena sudah jelas, jadi kami minta proses hukumnya bisa ditegak luruskan dan diproses secepatnya juga. Akhirnya kena lapor juga kan si Kapolsek sama komplotannya. Jadi buat yang belum tahu, kemarin tuh beredar sebuah video pasca pengerusakan villa di Cidahu. Kapolsek dan komplotannya itu berkeluar-keluar sampai bawa atas nama undang-undang dan jatuhnya mendoktrin banyak orang di situ. Ada sih videonya di VT gue sebelumnya. Dan orang-orang yang ada di video ini mereka tuh melaporkan, sekarang udah ngelaporin si Kapolsek dan komplotan-komplotan itu. Kena juga tuh karmanya. Jadi buat yang mau lihat video lengkapnya bisa lihat di akun abang ini ya. Gua nggak tahu sih yang punya yang mana, cuman namanya itu Great Fantasi gitulah pokoknya.
provokator pengerusakan villa. Waduh, jadi Kapolsek ini diduga kuat menjadi provokatornya dalam kasus pengerusakan villa yang dipakai retret umat muslim yang dirusak oleh warga. Ternyata provokatornya malah penegak hukum. Waduh. Pokoknya kita kawal sampai Kapolsek ini dipecat, tidak pantas. Orang penegak hukum malah menjadi provokator. Semoga laporan ini ditanggapi dengan serius dan pelaku segera ditindak dengan seadil-adilnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Amin. Atas nama undang-undang, saya dari kepolisian sektor Cidahu akan menutup tempat ini. Ya. Rumahnya bersalah. Ya. Kedua, rumahnya kalah. Tapi digunakan hal-hal agama yang di luar kita. Sekarang bubar saja. Ini menjadi tanggung jawab dan wewenang kami. Silakan. Kalau memang kami tidak menutup, silakan Bapak. Silakan bubar. Kita dapat kiriman video dari salah satu followers kita ya. Nah, ini inti videonya adalah kejadian kemarin di Cidahu, Sukabumi tentang intoleransi umat beragama. Nah, yang jadi masalah fatal di video ini yang kita lihat ya, fatal banget nih. Makanya kalian harus nonton sampai beres nih supaya paham nih. Fatal banget karena di situ ada bapak polisi, kita lihat itu polisi ya, yang harusnya dia itu di sana sebagai penegak hukum, sebagai pelindung masyarakat yang dipersekusi. Tapi bapak polisi di situ dengan santainya bilang bakal menutup tempat itu atas nama undang-undang. Padahal dasarnya Bapak nutup tempat itu apa? Tempat itu kalau dibeli secara legal, ada sertifikatnya, mereka tidak melanggar hukum yang di dalam rumah itu, mereka tidak melakukan hal aneh-aneh yang bertentangan dengan hukum, ya kok bisa Bapak itu dengan tenangnya bilang bakal ditutup? Apakah Bapak takut sama sekelompok orang banyak? Kan harusnya penegak hukum itu tidak melihat banyak atau sedikit. Yang melanggar hukum dia tindak, yang korban dari persekusi dia lindungi. Kan ini logikanya aneh gitu, harus diperiksa ini. Tapi digunakan hal-hal agama yang di luar kita. Oh, jadi begini, sebelum kejadian di desa Cidahu, Sukabumi kemarin, jadi mereka warga-warga ini udah di briefing nih, udah dikasih tahu, udah dikasih pengarahan, udah ada yang provokator ya. Dan kalian lihat siapa yang ngomong seperti itu, yang sangat disayangkan banget. Yang ngomong kayak gitu tuh adalah bapak-bapak yang sudah pakai seragam gitu loh, yang seharusnya mengayomi masyarakat, membimbing masyarakat, merangkul masyarakat untuk saling tenggang rasa antar umat beragama gitu. Dia malah bilang hal-hal yang lain di luar agama kita itu tidak diperbolehkan gitu. Sangat disayangkan sekali ya. Pantesan aja nih 7 pelaku ini kayak banyak backingannya gitu ya, kayak banyak banget nih yang mau bebasin. Dan ternyata emang kejadian ini ada orang-orang inilah di baliknya gitu, makanya masyarakat bisa seberani ini ternyata ya. Jadi sebelum kejadian itu kira-kira jam 10 dipimpin oleh Kapolsek, ada 16 orang termasuk kepala desa, ketua RT 4 Hendra, ketua MUI kecamatan, berikut beberapa mungkin ada tokoh agama lainnya, ustadz ataupun dan tokoh-tokoh muda yang lain mendatangi saya dan meminta saya untuk menghentikan kegiatan anak-anak yang sedang liburan melakukan retret. Tapi saya dengan tegas saya katakan, saya tidak bisa menghentikan itu karena saya cuma menggunakan hak saya sebagai warga negara. Dan tentunya tidak memuaskan jawaban itu. Dan mereka bicara, asalkan tidak melakukan kegiatan beragama, kami akan persilakan. Saya tanya kembali, apa definisi kegiatan beragama? Tidak ada seorang pun dari 16 orang itu menjawab pertanyaan saya. Malah berkata ya pokoknya. Kalau sudah bahasa pokoknya ya jadi repot buat saya gitu dalam hal ini. Dan lagi, beberapa pertanyaan lagi, seperti ada terakhir ada RT Hendra itu berkata kan, kalau cuma satu mobil kita udah sepakat katanya. Saya tidak pernah bikin kesepakatan itu. Tidak ada kesepakatan yang seperti yang dia katakan, dan itu dipotong videonya terakhir ya. Cuma satu mobil. Saya cuma katakan keluarga saya keluarga besar, tidak mungkin saya dengan satu mobil saya ada di sana. Nah jadi akhirnya saya bilang
dengan masalah hak warga negara tadi ya, Kapolsek bilang, kalau saya paham, tapi warga ini tidak paham. Dan saya dengan tegas saya katakan, itu tugas-tugas Bapak sekalian sebagai Kapolsek, aparat kepala desa maupun RT untuk memberi pemahaman pada warganya. Kalau apa yang kami lakukan itu saya lakukan sesuai dengan undang-undang, dan itu hak saya sebagai warga negara. Dan akhirnya tidaklah terjadi kesepakatan dan mereka meninggalkan tempat itu mungkin dengan situasi yang kurang nyaman atau apa ya. Mereka pergi dan mereka dengan alasan waktunya sholat Jumat katanya. Dan saya masih berkata dengan baik pada mereka, semoga bapak-bapak sekalian setelah sholat Jumat mendapatkan hidayah dan kita bisa duduk bersama untuk menyelesaikanlah permasalahannya. Tapi yang terjadi ya seperti kita ketahui semua, mungkin saya nggak perlu cerita ya, begitu banyak video viral yang beredar. Nah, silakan diterjemahkan sendiri oleh netizen maupun para pemirsa atau siapapun lah yang berkepentingan untuk hal seperti itu, termasuk aparat. Dan sekali lagi, kenapa ini saya laporkan akhirnya penistaan agama terakhir ini dalam Dumas ya, karena yang saya inginkan itu kesetaraan sebagai warga negara Indonesia, bukan sebagai umat beragama ini, tapi hak kami sebagai warga negara untuk meminta hak kami untuk beribadah sesuai Undang-Undang Dasar dan sesuai ratifikasi HAM yang disetujui oleh pemerintah di PBB. Oke, Pak. Akhirnya memang bangke itu tidak bisa disimpan. Ya. Seperti apapun bangke itu disimpan, pasti akan tercium juga, teman-teman. Itulah yang terjadi dengan kasus intoleransi yang ada di Cidahu ini. Jadi jangan heran mengapa kita melihat ada aparat kepolisian pas kejadian cuman petantang-petenteng gitu, pelangak-pelongok ngeliatin ya, nonton seperti nonton kuda lumping gitu kan. Tidak bertindak apa-apa. Akhirnya saya menarik benang merahnya, teman-teman, dengan statement dari Kapolseknya bersamaan dengan si kepala desa, bahwa ketika mereka membubarkan aksi intoleransi itu ya, dia berjanji ya, katanya kami berwenang ya dalam hal ini. Jadi siapapun yang beribadah di luar agama kita akan dihentikan gitu. Wow. Akhirnya dia mendapat aplaus ya dari para legion-legion itu, teman-teman ya. Wow, luar biasa Pak Kapolsek kita gitu kan. Hebat. Dan juga kita melihat kepala desanya ya, waktu bertemu dengan Bapak KDM. Wow, playing victimnya luar biasa, teman-teman ya. Ternyata memang dia satu jenis dengan para pelaku intoleransi itu, teman-teman ya. Semuanya sama itu, Kapolsek, kepala desa ya kan, dan para pelaku-pelaku intoleran ini, para kriminal-kriminal ini, teman-teman, sama gitu ya. Jadi mereka saling mendukung gitu ya, saling mendukung begitu kan. Si kepala desa pakai nangis-nangis Bombay, bicara dengan Bapak KDM supaya orang-orangnya yang 7 tersangka 9 sekarang itu dibebaskan ya. Anak-anak mereka masih kecil-kecil, kerjanya serabutan, bla 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 ya, yang sama sekali itu tidak ada dasar hukum, tidak diletakkan pada hal-hal yang demikian gitu ya. Aduh. Jadi capek kita ngomong ya, teman-teman ya. Kapan negara ini bisa maju? Sepertinya masih jauh panggang dari api. Kalau aparat pemerintahannya saja seperti itu. Kepala desa itu perpanjangan tangan, ujung tombak dari pemerintahan daerah sebenarnya. Iya kan? Gubernurnya seperti apa? Kepala desanya seperti apa? Nggak nyambung, teman-teman ya. Jadi jangan-jangan KDM nanti mengalami banyak benturan, iya kan? Itu di ujung jalan, teman-teman. Kemana ini visi misi KDM akan perginya kalau kepala desa seperti ini gitu, iya kan? Aduh. Bener-bener satu ke barat, satu ke timur, nggak nyambung.
nggak nyambung ya. Jadi kalau bisa Bapak KDM langsung dievaluasi semua ya, semua kepala desa yang ada di Jawa Barat ini. Karena maaf ya, Jawa Barat ini itu terkenal dengan intolerannya, sangat terkenal gitu kan, number one di Indonesia ini gitu. Itu di mana salahnya? Ya harus dievaluasi tuh, ya kan? RT, kepala desa, lurah, camat, ya dievaluasi, kapolresnya dievaluasi semuanya, gitu. Kalau bisa Pak dibawa ke barak militer Pak, dibawa ke barak militer ya, dikarantina di sana, dicuci otaknya, diisi dengan nilai-nilai yang benar, yang bisa menjadikan Indonesia ini lebih maju lagi, nilai-nilai toleransi ya, kemudian diajarin lagi Pancasila, mengapa negara kita berdasarkan Pancasila gitu kan, apa artinya sila ke-1 sampai sila ke-5 itu maknanya apa, diajarkan lagi Pak, supaya mereka paham gitu ya. Lalu Undang-Undang Dasar 1945 seperti apa gitu kan, harus diajarkan lagi gitu. Mereka nggak ngerti sama sekali gitu. Mereka adalah alat negara ya, seperti Kapolsek. Harusnya dia mengedukasi masyarakat yang menggila saat itu gitu. Masyarakat awam yang nggak ngerti apa-apa ya kan, karena sudah dicuci otak mungkin di masjid-masjid bahwa hanya agamanya yang benar, kafir harus diperangi dan sebagainya. Ya itu harus dicuci otak Pak. Ya harus dibawa ke barak militer deh. Ya, bawa ke barak militer dengan penanganan khusus gitu. Nggak bisa Pak, nggak bisa dibiarkan. Kalau dibiarkan, Bapak nggak akan bisa mencapai apa yang Bapak impikan. Goal Bapak akan patah di tengah jalan. Viral di media sosial, Kapolsek Cidahu AKP Slamet diduga mendukung menutup rumah retret di Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Dalam video berdurasi 1 menit 7 detik tersebut, jadi mengatakan di depan ratusan warga bahwa bakal ada penutupan rumah retret tersebut dengan mengatasnamakan aturan perundang-undangan. Atas nama undang-undang, saya dari kepolisian sektor Cidahu akan menutup tempat ini, kata sosok yang diduga sebagai Kapolsek Cidahu ya, dalam di media sosial yang sedang viral ini. Jadi beliau menuturkan bahwa penggunaan rumah untuk ibadah keagamaan adalah sebuah kesalahan. Rumah nggak salah, tapi digunakan hal-hal agama di luar kita, jadi begitu ujarnya. Dan setelah itu, seorang pria yang diduga sebagai kepala desa ya, Desa Tangkil meminta warga untuk membubarkan diri dan bakal mengurus penutupan rumah retret tersebut. Rencana penutupan rumah retret itu pun disetujui oleh warga. Mantap, setuju. Begitu sorak warga. Nah, terkait video ini, mantan pengacara Prabowo Subianto dan Gibran, Raka Buming Raka, ini menuturkan apa yang disampaikan oleh Kapolsek Cidahu tersebut tidak profesional dan layak untuk dicopot. Oke, mungkin gitu aja untuk videonya. Terima kasih.